Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel, pasal 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Yehezkiel pasal 34, Tuhan dinyatakan sebagai gembala Israel yang baik. Dalam Yehezkiel 34 ayat 16 disebutkan, ciri-ciri gembala yang baik, yaitu mencari domba yang hilang, yang tersesat, memberi makan, merawat yang sakit, melindungi dari binatang buas, dan menjadi hakim yang baik dan benar. Dalam Mazmur pasal 23, seorang gembala memberikan yang terbaik kepada domba-dombanya. Bila ada gembala yang baik, tentu ada gembala yang jahat. Ciri-ciri gembala yang jahat bertolak belakang dengan ciri-ciri gembala yang baik. Siapakah domba-domba itu? Mereka adalah umat Allah. Dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 22 dijelaskan bahwa Allah akan menolong domba-dombanya agar tidak lagi menjadi mangsa, sasaran perbuatan jahat dari orang lain. Kita semua adalah kawanan domba milik Allah. Allah menginginkan agar kita hidup dalam kebersamaan. Bila gembala upahan, yakni pemimpin Israel, memberlakukan domba-dombanya dengan kejam, antara domba dengan domba harus saling menjaga. Kita harus menghindari perbuatan jahat terhadap sesama. Allah lalu mengangkat Daud sebagai Raja Israel dengan harapan agar Daud menjadi gembala yang baik, sehingga umat Israel hidup dalam damai sejahtera, aman dan makmur. Dalam Perjanjian Baru, gembala yang baik merujuk kepada Yesus. Yohanes 10. Yesus bahkan disebut Gembala Agung. Dia mau dengan rela memberikan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Itu telah dibuktikannya di kayu salib. Siapakah domba-domba Yesus? Semua orang percaya, termasuk kita. Kita adalah juga gembala, mungkin di rumah tangga, atau keluarga kita, organisasi pemerintahan, bisnis, sosial, di gereja, atau untuk diri kita sendiri. Dimanapun, kita haruslah menjadi gembala yang baik. Kebaikan bukan sekedar untuk menyenangkan hati orang lain, tetapi juga harus mewujud dalam ketegasan dan keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam ketegasan dan keadilannya, Allah menghakimi dan menghukum domba-domba yang mementingkan diri sendiri. Domba-domba gemuk, yang kuat, yang menindas domba-domba yang kurus, yang lemah, akan dihukum. Tuhan adalah sang gembala yang adil. Ia tidak akan membiarkan ketidakadilan berkuasa. Domba-domba yang mementingkan diri sendiri sehingga menindas orang lain, merugikan dan mengorbankan kehidupan orang lain untuk kepentingannya sendiri, akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya, domba-domba yang lemah, yang menjadi korban mereka yang kuat, akan mendapatkan pertolongan. Allah turun tangan untuk menolong yang lemah. Karya sang gembala tampak nyata ketika Allah turun tangan untuk menghakimi umat sekaligus menolong umat secara serius. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya ditindas. Dia akan melakukan penghakiman terhadap para penindas dengan adil, namun juga memberikan pertolongan yang konkret dengan menghadirkan seorang raja baru yang menggembalakan. Inilah Raja Daud yang baru. Daud, leluhur agung dari keluarga kerajaan di Yerusalem, akan menjadi gembala di kemudian hari, dan Tuhan akan menjadi Allah. Daud menjadi alat Tuhan untuk memerintah umatnya dalam damai sejahtera. Karya Tuhan sebagai gembala yang adil diwujudkan secara nyata melalui seorang yang dipilih oleh Tuhan seperti Daud. Keadilan dan kebaikan selalu didambakan umat manusia di muka bumi ini. Tuhan pun selalu memilih hamba-hamba yang dipandang mampu untuk menghadirkan keadilan dan kebaikannya.
Gembala yang adil tidak pernah mementingkan diri sendiri, berani berkorban bagi orang lain, bukannya mengorbankan orang lain, memperjuangkan nasib orang lain, bukannya memperjuangkan nasibnya sendiri. Di sekitar kita ada banyak pemimpin yang tidak mampu bersikap adil. Kita masing-masing adalah gembala bagi sesama dan orang lain yang ada di sekitar kita. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kita diingatkan agar jangan ada yang saling memangsa dan saling menjatuhkan. Karena Allah dalam Yesus Kristus mengetahui segala perbuatan kita masing-masing. Allah akan menyatakan keadilannya. Allah akan menjadi hakim atas segala kejahatan kita. Karena itu, marilah kita hidup saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menghormati seorang dengan yang lain. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan yang telah menyapa kami melalui firman-Mu pada saat ini. Biarlah dengan diangkatnya satu orang gembala, dialah yang akan menggembalakan umatnya Israel. Seorang Daud, hamba Allah, dialah yang akan menggembalakan mereka. Demikian juga kami, masing-masing sesuai dengan panggilan kami. Biarlah kami menggembalakan domba-domba. Biarlah kami menjaga setiap kawanan agar tetap hidup dalam damai sejahtera-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai memberkati kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.
adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan